Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Tiduran kayak tadi. Sahabatku yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, kita berada di bulan Syawal. Mudah-mudahan amal kebaikan kita, amal soleh kita kiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sudah lebaran ini banyak sekali orang yang sedang diuji oleh Allah, sedang sakit lahirnya, sakit batinnya, jiwanya, raganya. Kita doakan beliau, kita doakan diri kita, keluarga kita, sahabat kita, teman-teman kita, anak keturunan kita, orang tua kita, guru-guru kita. Mudah-mudahan disembuhkan, disehatkan dengan sholawat yang kita akan sampaikan, yang kita akan lakukan bersama-sama. Tidak ada kebaikan ibadah yang diterima pasti oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali sholawat. Mari kita bersholawat kepada baginda yang mulia Rasulullah SAW sambil sharekan, bagikan dan undang teman-teman kita, terutama yang sedang sakit. Ya, saya tahu sekarang banyak yang sedang sakit. Jaga pola makannya, jaga pola istirahatnya, jaga hatinya, dan jaga aktivitasnya. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna
بحرمتهم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sedang di perjalanan pulang kampung, mudah-mudahan Allah selamatkan. Yang sedang perjalanan dari kampung ke tempat perantauannya, mudah-mudahan Allah berkahi, Allah selamatkan di jalannya dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Yang masih di kampung, yang sudah di kota, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, perlindungan dan kesembuhan. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sedang habis lebaran ini tentunya ada yang sedang kesulitan keuangannya, ada yang banyak hutangnya, banyak cicilannya, banyak angsurannya. Masya Allah, itu jangan putus asa. Allah yang maha kaya, Allah yang mampu memberikan kekayaan kepada siapa aja yang dikehendaki. Perbanyak zikirnya adalah surat Al-Imran 26-27. Perbanyak kayak gini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Perbanyak ayat tersebut setiap habis sholat ya. Kemudian perbanyak sholawat 1000 kali sehari sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Dan tentunya ikhtiarnya lebih maksimal lagi, bisnisnya lebih maksimal lagi, berdagangnya lebih maksimal lagi, kerjanya lebih maksimal lagi. Yang kerja sambil berbisnis, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan rezeki. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka dan jalan keluar dari setiap masalah dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jalan rezeki yang tidak disangka-sangka itu bukan langsung turun dari langit, tapi kita perbanyak ikhtiar di A, di B, di C, di D. Jualan ini, jualan itu, ikhtiar ini, ikhtiar itu, bisnis ini, bisnis itu. Nah, kita tidak tahu dari mana Allah memberikan rezeki kepada kita. Saya merasakan hal yang sama beberapa puluh tahun yang lalu. Ya, beberapa tahun yang lalu saya merasakan habis lebaran pulang kembali kepada perantauan, pusing mikirin hutang, pusing cicilan belum terbayar, pusing angsuran belum terbayar, padahal uang habis di kampung misalkan seperti itu. Nah, jangan khawatir, banyak yang sudah berhasil, banyak yang sudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ikhtiar, sungguh-sungguh ikhtiarnya, kemudian yakin kepada Allah, perbanyak doa, perbanyak sholat sedekah, perbanyak sholawat dan baca surat Al-Imran 2627. Ya, sudah ribuan orang yang sudah ditolong oleh Allah dengan cara ini, termasuk saya. Sahabatku, jangan putus asa. Dan sesudah lebaran ini, terutama tahun 2022 ini, saya melihat banyak sekali yang perceraian terjadi.
Banyak sekali istri minta menuntut cerai kepada suami. Suami menceraikan istrinya. Gara-gara hanya dua macam yang paling utama. Satu, gara-gara ekonomi. Yang kedua, gara-gara tergoda dengan laki-laki atau perempuan lain. Nah, hari ini saya mengajak diri saya dan sahabat-sahabat. Tidak ada orang yang kita inginkan sesuai yang kita harapkan. Maka tujuan hidup kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita perbaiki. Walaupun kita ganti kembali keluarga, kemudian meninggalkan kepedihan dan kesedihan, kemudian kepada anak-anak menjadi korban. Hanya jangan ngomongin cinta. Cinta itu udah tidak ada. Baru nikah sekarang, besok sudah nggak ada cinta. Sebulan sudah nggak ada cinta. Seminggu udah nggak ada cinta. Sehari habis nikah nggak ada cinta. Usia puluhan tahun pernikahan, jangan ngomongin cinta. Yang diomongin adalah kasih sayang. Seorang kakek sama seorang nenek ditanya oleh orang anak muda, wahai kakek, wahai nenek, apakah si kakek dan si nenek ini tidak memiliki kekurangan dalam hidupnya? Kok awet sekali, tidak ada kekurangan dalam berumah tangganya? Kata si kakek, tentu banyak kekurangannya. Tetap sebanyak apa kekurangannya? Kekurangannya sebanyak bintang di langit. Tapi kebaikannya ada. Ada. Walaupun sedikit kebaikannya, tapi kebaikan itu seperti matahari. Banyaknya segimana? Sebanyak matahari. Bayangkan matahari cuma satu. Bintang ribuan bahkan jutaan. Jadi kalau kita melihat sedang benci kepada suami, wajar kalau kita melihat kebaikan suami nggak ada sama sekali. Sedangkan keburukannya itu bagaikan bintang. Banyak sekali keburukannya, kekurangannya. Istri melihat suami, suami melihat istri kalau sedang benci. Itu melihat kebaikan seperti matahari. Cuman satu. Walaupun banyak. Tapi keburukannya nampaknya banyak sekali bagaikan bintang. Nah kemudian si nenek tersebut mengatakan, tapi kenapa nenek, kenapa kakek bisa awet sampai sekarang? Nah itulah dia. Matahari. Walaupun bintang banyak pada saat malam hari. Bintang bertaburan banyak. Kemudian datanglah terbit matahari yang satu itu. Maka akan menghapuskan bintang-bintang yang jutaan itu yang ada di langit. Wah luar biasa ini si kakek si nenek ini. Membuka cakrawala kita ini yang baru nikah setahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, anaknya baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Belajar dari si kakek si nenek ini. Apa yang dipelajari? Keburukan itu memang banyak di pasangan hidup kita. Harus diakui. Kemudian kebaikannya walau cuma satu, tapi ingatlah kebaikan yang satu itu akan menghapuskan keburukan-keburukan yang banyak bagaikan bintang yang bertaburan di langit. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama perbaiki, karena kalau tidak diperbaiki oleh kita, diperbaiki oleh siapa lagi? Capek hidup ini. Menata kemudian memperbaikinya, menata, memupuk selama ini. Kemudian kita akan hancurkan begitu saja. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dalam hidup ini dikasih sehat. Keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita sehat. Udah, itu nikmat terindah. Ditambah lagi hutang lunaskan, itu lebih indah lagi. Kemudian taat kepada Allah, ikhtiar maksimal. Pendapatan penghasilan walaupun cuma sedikit, walaupun cuma pas-pasan, walaupun nggak banyak seperti orang. Tetapi andai kata berkah, maka akan merasakan hidup yang indah luar biasa, penuh sahabat, penuh saudara, perbanyak sahabat, perbanyak kawan, perbanyak saudara baru. Jangan ada permusuhan. Ya, kita semangat untuk memperbaiki diri kita. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan mencari-cari musuh. Kemudian kita perbanyak kita kawan, perbanyak saudara baru. Saudara yang udah jadi saudara, jangan pernah memutuskan tali silaturahim. Karena ada sebuah kisah
seseorang yang sangat luar biasa tahajudnya, puasanya, sedekahnya, sholatnya mantap, kebaikannya luar biasa, tapi sayangnya dengan saudara kandungnya tidak akur, dengan saudara kandungnya tidak memaafkan, dengan saudara kandungnya saling menghujat, dengan saudara kandungnya tidak mau memaafkan sampai wafatnya. Oh, ternyata orang yang punya pahala banyak, ibadahnya bagus itu, kata Allah Subhanahu wa taala apa? Bagiannya neraka. Naudzubillah subhanallah. Tetapi orang yang biasa-biasa saja saudaranya itu, ibadahnya biasa-biasa, ya, amal solehnya biasa-biasa, tetapi menjaga persaudaraan, meminta maaf dan memaafkan selalu kepada saudaranya, tetangganya, sahabatnya, gak ada dendam dan benci dalam hatinya. Itu bagian surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jadi taat kepada Allah tidak ada gunanya andai kata kita tidak kasih sayang kepada sesama. Dan sebaliknya, kasih sayang kepada sesama, hablum minannasnya bagus, tapi hablum minallahnya tidak bagus, maka itu pun tidak ada di apa-apa. Maka dari itu kita perbaiki hablum minallah, kita perbaiki hablum minannas, mulai dari istri kita, suami kita, anak-anak kita, saudara kita. Orang lain benci kepada kita, masa bodoh, kita jangan benci kepada orang lain. Orang lain doain jelek kepada kita, gak bakal mempan, sahabat. Saya yakin itu. Jangan takut didoain jelek, didoain celaka oleh orang, karena gak bakal mempan selama kita yakin kepada Allah, terus kita ikhlas berbuat baik terus kepada orang tersebut. Kita berbuat baik, kita balas keburukan dengan kebaikan itu, maka Allah akan melindungi diri kita. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Di bulan Syawal ini mudah-mudahan semangat baru, optimisme baru, kemudian perbanyak saudara, kemudian bersatu dalam berdakwah, bersatu dalam membangun iman dan ekonomi, dan membangkitkan ekonomi rumah tangga kita, sehingga 2022 ini, akhir 2022 ini, pastikan, saya doakan, saya dan sahabat-sahabat hidup tanpa hutang, hidup tanpa cicilan, hidup tanpa bank keliling. Sahabatku, hidup tanpa pinjol. Mulai tahun ini kita stop, gak ada hutang. Mendingan kerek, mendingan puasa, mendingan gak makan seharian, dibandingkan kita harus pinjam uang, dibandingkan kita harus pinjam riba, dibandingkan kita harus pinjam sana pinjam sini. Mendingan kita dagang, jualan apa saja, gak perlu dengan modal. Punya buku, punya orang bukunya, kita jualkan bukunya. Ada makanan, punya orang bikin makanan, kita ikut menjualkannya. Ada yang jual handphone, kita ikut memarketingkannya. Jual rumah, kita memarketingkannya. Ada yang jual mobil, kita ikut menjualkannya. Itu dapat rezeki kita dari situ. Itulah yang disebut min haitsu la yahtasib. Gak boleh diam, gak boleh tiduran aja, gak boleh leha-leha aja. Kita semangat, kita silaturahmi. Bayangkan dari silaturahmi itu ada peluang. Silaturahmi di tempat dimanapun dengan orang baru, kenalan, ternyata orang itu sedang membutuhkan teman kerja, teman bisnis. Bayangkan, kita nggak perlu untuk mengeluarkan uang, tapi dengan modal kepercayaan dan skill kita, sahabatku, Masya Allah. Banyak orang yang punya banyak uang, tapi sedang sulit mencari orang tersebut yang banyak uang itu, sulit mencari orang yang bisa dipercaya. Jadilah diri kita orang yang bisa dipercaya dan amanah, insya Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.